Begitulah kalimat yang muncul dimanapun dan kapanpun saat ini. Sebagai manusia, kita dituntut untuk menjaga, merawat, dan mencintai lingkungan kita sendiri. Namun sangat disayangkan, kini keadaannya sangatlah miris. Manusia seolah tak peduli dengan sampah. Sampah kerap menjadi masalah utama di kota-kota besar. Sampah dituding sebagai biang kadi kerusakan lingkungan dan berbagai sumber penyakit. Berbicara tentang sampah, Indonesia berada di peringkat kedua dunia menyumbang sampah plastik ke laut. Setiap tahunnya, sampah di Indonesia mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, jumlah sampah di Indonesia mencapai 64,4 juta ton per tahun. Dan pada tahun 2019, jumlah sampah di Indonesia mencapai 67,1 juta ton per tahun. Seperti yang disampaikan oleh Agung Sabik, pengelola tempat sampah terpadu Bantar Gebang. Kalau sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang ini ada perharinya rata-rata perharinya ada 7.600 ton per hari sampah. Kalau dari tahun 2015 sampai sekarang itu jelas ada kenaikan. Karena dari tahun 2015 itu kita hanya menerima sampah itu sekitar 6.500 ton per hari. Tapi sekarang sampai tahun 2019 akhir kemarin masuk ke tahun 2020 itu sampah udah 7.600 ton per hari. Kita mengalami kenaikan. Rata-rata manusia membuang sampah plastik 1 kilo dalam setiap harinya. Padahal, sampah ini sulit diurai. Butuh 1 abad agar sampah plastik bisa terurai sempurna oleh alam. Bisa dibayangkan, seperti apa kerusakan alam maupun lingkungan bila sampah plastik tidak diolah dengan baik. Permasalahan sampah plastik ini membuat pemerintah melakukan upaya perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Seperti dikutip Warta Parlemen, ujar Catur Sabtoedi, anggota Komisi 7 DPR RI. Ini sudah 11 tahun, tentu ada beberapa ya, misalnya tentang sampah plastik itu harus dimasukkan. Sekarang udah emergensi, perlu beberapa revisi untuk menyelaraskan dengan kekinian ya, dengan current issue kita. Selain itu, kita juga harus mengenal jenis-jenis sampah plastik. Di antaranya, yang pertama, jenis polyethylene terephthalate atau disebut PET adalah salah satu jenis plastik yang sering digunakan dalam produk minuman, terutama botol plastik. Yang kedua, plastik high density polyethylene atau disebut HDPE. Dari segi tampilan, plastik ini berwarna putih susu. Plastik jenis ini juga dapat ditemukan di deterjen dan botol shampoo. Selanjutnya, polistiren atau disebut PS. Plastik jenis ini harus diwaspadai bahayanya. Biasa digunakan untuk bahan-bahan eksklusif seperti styrofoam, gelas, dan piring plastik. Dan yang terakhir asoy, termoplastik yang digunakan secara luas oleh konsumen produk sebagai kantong plastik atau lebih dikenal sebagai kantong kresek. Di tangan Heri Herlangga Putra atau yang akrab dengan sapaan Heri, laki-laki berusia 21 tahun ini bisa menyulap sampah menjadi rupiah. Disinilah tempat Pak Heri mengolah sampah selama kurang lebih 2 tahun. Tepatnya di Jalan Gari, Kecamatan Jatirangga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan usaha pengolahan sampah ini, Pak Heri mampu menyerap tenaga kerja, sekitar 17 orang penduduk di sekitar pabrik yang dikerjakan untuk mengolah sampah miliknya. Tujuan saya untuk membangun usaha ini intinya agar bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Gimana ya untuk usaha sampah ini? Kenapa saya memilih usaha sampah ini? Dulu sempat saya berpikir itu usaha apa yang tidak membutuhkan modal besar dan nggak banyak orang mau menggelutinya gitu loh. Ya saya milih sampah ini karena saya pikir di sampah ini untuk zaman yang milenial ini anak-anak muda seperti saya pikir nggak ada yang mau untuk usaha sampah ini. Ya saya pikir ini kesempatan saya. Sumber sampah di tempat Pak Heri ia dapatkan dari pemulung dan lapak-lapak besar. Kemudian sampah tersebut ia beli dengan harga Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilo sesuai jenis sampahnya. Untuk proses yang lebih detail itu dari mulai tahap awal kita memisahkan jenis-jenis, kita membersihkan label-label aqua dan gelas aqua,
terus kita memisahkan warna juga sesuai dengan apa yang diminta oleh pabrik, terus kita mulai mencacah berbarengan dengan air sabun. Ketika air sabun itu sudah kita angkat, kita bilas ke penyaringan pertama, ke penyaringan 2. Setelah itu kita keringkan dan setelah itu kita kemas dan kirim ke pabrik-pabrik yang ada. Untuk penjualan serpihan plastik ditaksir sekitar Rp7.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Karung serpihan plastik ini selanjutnya akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dikirim ke pabrik yang terletak di berbagai daerah yaitu Bekasi, Tangerang, bahkan ke Solo. Kemudian, hasil dari pabrik berupa mainan anak dan perabotan rumah tangga seperti laptop sapu, ember, dan lain sebagainya. Barang tersebut akan dipasarkan melalui pedagang kepada konsumen. Pesan saya untuk masyarakat untuk mengurangi polusi atau sampah di Indonesia ini ya satu-satunya itu. Bila mana ada sampah berceceran di luar sana, kalau bisa itu jangan dibuang. Kita bisa tabung di rumah, kita kumpulkan dengan karung, kita bisa jadikan rupiah. Daripada kita buang kan kita bisa jadikan rupiah itu, walaupun sekilo 2 kilo kan lumayan daripada kita buang cuma-cuma kan. Kegiatan Heri Herlangga Putra tidak hanya mendapatkan hasil yang menjanjikan, tetapi sangat membantu untuk menjaga kelestarian lingkungan agar anak cucu kita nanti dapat merasakan lingkungan yang bersih. Sampah itu bukan sesuatu yang buruk dan tidak selamanya negatif. Kita bisa bersahabat dengan sampah bila kita tahu cara memperlakukannya dengan baik.